Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anessa Sutanti dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membahas 5 soal PAS pelajaran fisika kelas 11 semester 1 SMAN 1 Pandeglang. Soal yang pertama yaitu 4 buah pegas identik dengan konstanta pegas K disusun seperti gambar berikut. Konstanta pegas sistem gabungan di samping adalah, jadi penyelesaiannya 1 per KS sama dengan 1 per K ditambah 1 per KP ditambah 1 per K. 1 per KS sama dengan 2 per K ditambah 1 per NK. 1 per KS sama dengan 2 per K ditambah 1 per 2K. 1 per KS sama dengan 4K ditambah K per 2K kuadrat sama dengan 5K per 2K kuadrat sama dengan 5 per 2K. KS sama dengan 2 per 5K. Jadi konstanta pegas sistem gabungan pada gambar tersebut yaitu 2 per 5K. Soal yang kedua yaitu sebuah pegas yang diberikan gaya menghasilkan kurva di bawah ini. Besarnya konstanta pegas dan energi potensial pegas adalah, di sini diketahui F sama dengan 20 Newton, delta X sama dengan 40 cm diubah menjadi 4 dikali 10 pangkat min 1. Di sini yang ditanya konstanta pegas dan energi potensial pegas. Untuk mencari konstanta pegas, kita menggunakan rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X, menjadi K sama dengan F per delta X, sama dengan 20 per 4 dikali 10 pangkat min 1, sama dengan 50 Newton per meter. Untuk mencari energi potensial pegas, kita masukin rumusnya EP sama dengan 1 per 2K delta X kuadrat, sama dengan 1 per 2F delta X. EP sama dengan 1 per 2F delta X sama dengan 1 per 2 dikali 20 dikali 4 dikali 10 pangkat min 1. EP sama dengan 4 Joule. Jadi besarnya konstanta pegas dan energi potensial pegas pada gambar tersebut yaitu 50 Newton per meter dan 4 Joule. Soal yang ketiga yaitu seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luar 10 pangkat 5 Newton per meter, tentukan tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah, di sini diketahui hanya sama dengan 15 meter. Rho atau massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. G atau gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, PO atau tekanan udara luar sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter. Nah, untuk mencari tekanan hidrostatis yang dialami ikan, kita memakai rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 15, pH sama dengan 150.000 Newton per meter, pH sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter. Soal yang keempat yaitu seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Di sini diketahui massa pada F2 atau gaya penampang 2 sama dengan 1 ton atau 1000 kg. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, luas penampang pipa besar atau A2 sama dengan 250, luas penampang pipa kecil atau A1 sama dengan 1. Ditanya gaya minimal atau F1. Untuk menjawab ini, pertama-tama kita harus mengubah satuan massa dari kilogram menjadi newton. Hal ini dipengaruhi oleh gravitasi. Karena terjadi pada bumi, maka kita genapkan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi 1000 dikali 10 sama dengan 10.000 newton untuk gaya penampang kedua. Lalu kita masukkan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per 1 sama dengan 10.000 per 250, F1 sama dengan 10.000 per 250, F1 sama dengan 40 Newton. Soal yang kelima yaitu air sebanyak 60 gram bersuhu 90 derajat Celcius, kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, dicampur 40 gram air sejenis bersuhu 25 derajat Celcius. Jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, maka suhu akhir campuran adalah, diketahui M1 sama dengan 60 gram, T1 sama dengan 90 derajat Celcius, M2 sama dengan 40 gram, T2 sama dengan 25 derajat Celcius, C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, ditanyakan TC.
Kita masukkan rumusnya, TC sama dengan M1 dikali T1 ditambah M2 dikali T2 per M1 ditambah M2. 60 dikali 90 ditambah 40 dikali 25 per 60 tambah 40. Sama dengan 5.400 tambah 1.000 per 100. Sama dengan 6.400 per 100 sama dengan 64 derajat Celcius. Jadi suhu akhir campurannya yaitu 64 derajat Celcius. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.